Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi proses. Untuk yang spesifikasi proses ini sebenarnya hampir sama dengan kamus data, di mana kita harus menjelaskan arus datanya atau aliran datanya. Tapi untuk spesifikasi proses yang dijelaskan adalah prosesnya. Nah, di sini kalau kita lihat secara pengertiannya dari spesifikasi proses adalah spesifikasi proses itu digunakan untuk menggambarkan atau deskripsi dan spesifikasi dan setiap proses yang paling rendah atau proses atomik yang ada pada sistem dengan menggunakan notasi yang disebut struktur Inggris atau pseudocode. Penulisannya cukup sederhana sehingga dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan proses yang dilakukan sistem kepada pemakai. Nah, contoh dari spesifikasi proses itu adalah seperti ini. Jadi di dalam proses ini ada misalkan nomor 3.0, nama proses, buat laporan penjualan, jenisnya pembuatan laporan, masukkan file barang, file jual, dan periode transaksi, lalu keluarannya adalah laporan penjualan, baru lakukan deskripsi. Nah, deskripsi ini kita menggunakan tadi pseudocode atau struktur Inggris. Kalau kalian belajar algoritma, berarti bentuk algoritmanya mungkin kalian tahu, misalnya open file, misalnya barang, dan file jual, misalnya read data, print data, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu untuk spesifikasi proses. Untuk penjelasan dari spesifikasi proses itu sendiri, saya akan memberikan contoh, jadi lebih gampang dibandingkan kalau kita melihat teori yang ini. Oke, saya buka dulu whiteboard-nya. Nah, di sini ada contoh untuk DFD. Nah, biasanya kan kalau namanya DFD, kamus data, di dalam DFD itu yang kita jelaskan adalah yang ini, kalau di kamus data. Tapi sekarang untuk spesifikasi proses itu yang dijelaskan adalah ini, yang 5.1, misalkan 5.2, 5.3, itu yang dijelaskan, dan kalian spesifikasikan atau deskripsikan prosesnya. Nah, tadi poin-poinnya apa aja tadi di dalam spesifikasi proses? Ini kita lihat dari lagi adalah nomor nama proses. Ini saya ambil dulu biar gampang. Oke, contohnya dia seperti ini. Berarti yang kita ambil yaitu nomor. Nah, sekarang kita mengambil yang contohnya, kita ambil aja 5.1 ya. 5.1 untuk input komentar. Berarti kita tulis seperti ini. Nomor berarti adalah 5.1. Lalu nama proses. Nama proses berarti nama prosesnya. Di sini nama proses yaitu input komentar. Berarti kita tulis input komentar.
komentar. Ya. Lalu jenisnya, jenis spesifikasi prosesnya. Ini kalau kita lihat pembuatan laporan, berarti di sini input komentar berarti kita melakukan pengisian, ya kan? Jenisnya kita bisa tulis, misalnya di sini ada tulisan proses, nama proses buat laporan penjualan, berarti pembuatan laporan. Jadi sebenarnya nama proses sama jenis proses sebenarnya hampir sama gitu. Jadi makanya sini kalau kita tulis input komentar, sebenarnya kita tulis juga sih sama aja dengan input komentar juga. Tapi kita bikin parafrasenya aja. Parafrase berarti kita hanya mengganti nama atau menggantikan kata, tapi tidak merubah artinya. Jadi di sini kita buat misalnya penginputan atau pengisian. Berarti sini pengisian komentar. Kalian juga bisa nulis penginputan komentar, jadi sama aja. Ya, kita hanya melakukan parafrase. Sebenarnya ini sama aja kalau kita bilang. Cuma untuk jenis kita bikin parafrasenya aja. Nah, lalu di sini ada masukan. Nah, masukan ini sebenarnya adalah suatu yang dia maksud adalah arus atau aliran data yang masuk ke dalam proses. Kalau yang keluaran berarti aliran data yang keluar dari suatu proses. Jadi di sini kalau kita bikin masukan, berarti aliran data yang masuk. Nah, sini kita lihat ini aliran datanya yang masuk. Aliran data yang masuk. Berarti sini tulisannya D titik komentar. Ya. Yang masuk. Nah, di sini yang keluar berarti aliran datanya yang keluar. Di sini kita tulis keluaran. Yang keluaran berarti di sini ternyata ada 2. Ya, karena kita lihat di sini 1 dan 2. Gitu. Ya, di sini khusus yang buat yang tadi waktu sebelumnya pernah saya katakan bahwa kalau namanya aliran arus yang mengalirnya ke data storage, ya itu nggak ada namanya di sini. Jadi kita nggak bisa masukkan namanya di sini. Tapi yang kita masukkan adalah ini. Ini sebenarnya nggak ada. Sebelumnya kan udah pernah saya kasih tahu bahwa kalau yang hubungannya dengan ini nggak ada. Ya kan? Berarti yang diambil adalah yang ini. Berarti ini adalah data storage. Nah, data storage-nya kita sebut sebagai file. Ya, kita tulis adalah file. File itu adalah komentar. Lalu di sini ada yang keluar lagi ke data storage tadi namanya info. Kita lihat dulu. Info komentar ya. Berarti ada info komentar. Berarti tadi file, komentar, dan satu lagi adalah info komentar. Nah, lalu di sini sudah keluaran, baru kita deskripsi. Kita bikin deskripsinya. Oke, deskripsinya kita menggunakan tadi
menggunakan struktur Inggris atau pseudocode. Nah, di sini kita tulis awalnya. Ini sebenarnya kalau kalian belajar Pascal mungkin lebih familiar dengan algoritma ini, ya. Nah, di sini berarti kita tulis begin. Lalu di sini tuh kita masukkan misalkan input komentar. Apa sih yang input komentar? Berarti kita bikin misalnya input komentar ya. Kita lihat di sini, kita kan lihat aja. Di sini kan pembeli mengisi komentar lalu disimpan ke kolom ke file komentar kan. Berarti di sini kita langsung tulis input ya. Berarti kita input baru simpan. Berarti di sini input komentar, berarti input di sini ada masukan ya, input de komentar. Ya, input de komentar, terus ada file komentar, dikeluarannya file komentar, berarti dia masukkan file komentar. Berarti di sini simpan file komentar. Ya, oke, ini udah kita masuk simpan file komentar. Berarti tinggal satu lagi, ada aliran yang keluar, itu adalah info komentar. Info komentar. Ya, info komentar. Info komentar berarti ke marketing ya. Berarti ini ngambil data. Berarti kita ngambil data berarti kita di sini ngambil data ke marketing, berarti dia itu membaca. Biasanya kan namanya display. Berarti kita buat info komentar ini terus dikasih ke marketing, berarti bentuknya fisik. Berarti di sini ada simpan file komentar dan juga dia buat aja di sini cetak ya. Cetak atau ya cetak. Sebenarnya display sebenarnya, tapi kalau di dalam algoritma jarang sekali bilang tampilan gitu, tampilan file. Jarang sekali. Biasanya dia kalau ada input, terus simpan file, terus cetak file ya. Itu paling banyak kalau di dalam algoritma. Jadi makanya untuk yang display misalnya menampilkan layar gitu kan, layar. Misalnya kita sebenarnya nggak nyetak filenya gitu kan, nggak nyetak data-datanya, tapi kalau di dalam algoritma jarang sekali dia mengenal misalnya melihat tampilan yang ada di komputer, jadi melihat datanya di komputer untuk yang proses ini. Jadi makanya yang dia kenal cuma ada input, simpan, cetak, output, itu biasanya seperti itu. Ya, baca gitu kan. Jadi seperti itu, makanya untuk melihat gitu tampilan di monitor, misalnya melihat data di tampilan di monitor, makanya kita ganti dengan kata cetak aja. Jadi di sini cetak info komentar. Nah, oke, sekarang selesai. Nah, ini seperti ini kita membuatnya. Ya, kita coba lagi dengan proses yang lain. Misalkan 5.2. Kita ambil 5.2, kita tulis nomor berarti 5.2. Lalu nama proses itu adalah balas komentar. Balas komentar. Ya, lalu jenisnya apa? Berarti saya tulis membalas ya.
membalas komentar. Membalas komentar, lalu masukan. Kita buat masukan. Masukannya ambilnya saya ganti yang warna lain, misalnya biru biar kelihatan. Ini masukan. Lalu apalagi masukan, ini masukan juga. Gitu. Berarti masukannya, karena ini adalah data storage, makanya kita tulis file komentar. Dan satu lagi, ini kan entitas, berarti validasi komentar. Validasi komentar. Lalu setelah itu keluarannya, tulisannya nah, ini berarti keluarannya tulisannya adalah info validasi komentar. Tulis info validasi komentar. Oke, lalu deskripsi. Kita bikin kita ambil. Berarti kalau di sini untuk ngambil kita bikin algoritmanya atau kita bikin pseudocode-nya, itu berarti yang hubungannya dengan aliran tadi data dan juga file. Berarti yang kita ambil adalah masukan dan keluaran. Itu sebagai deskripsi yang akan kita buat di dalam spesifikasi proses. Nah, di sini kita lihat dulu ada itemnya, ada file komentar, validasi komentar, lalu ada info validasi komentar. Baru nanti kita cek dulu di dalam DB-nya, berarti yang masuk komentar. Ini masuk ke komentar, lalu ini masuk ke komentar. Gitu. Jadi ini proses ya. Berarti di sini kita tulis, karena ini komentarnya masuk ke sini, berarti dalam prosesnya dia membaca, ya, membaca komentar, file komentar. Berarti sini kita tulis membaca atau baca ya. Baca file komentar. Berarti baca itu berarti maksudnya sama sih. Kalau namanya input kan berarti kita menginput menggunakan jari kita ke dalam keyboard. Tapi kalau baca itu adalah file yang sudah ada lalu dibaca gitu. Jadi file ke file kan bisa, file ke file, misalnya file A akan membaca file B. Nah, itu berarti sebenarnya file B ini datanya akan input ke file A gitu. Jadi caranya tuh berarti kalau yang tadi adalah inputan itu orang yang menginput, tapi kalau namanya baca berarti biasanya sistem dengan sistem gitu, atau file dengan file. Makanya kita tulisnya adalah baca. Ya, walaupun fungsinya sama dengan input, cuma bedanya hanya siapa yang memasukkan sebuah data gitu kan. Kalau yang tadi namanya input berarti yang memasukkan data adalah orang. Tapi kalau misalnya baca, yang memasukkan data adalah sistem. Nah, itu seperti itu. Ya, nah sini kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada validasi. Validasi berarti ini adalah orang memasukkan. Nah, di sini kita tulis adalah input. Karena yang memasukkan berarti input validasi komentar.
ya. Lalu terakhir ada keluaran. Keluaran ini dia serahkan info validasi ke komentar, berarti dia output. Ya, output info validasi komentar. Berarti kita tulis adalah tadi yang namanya output itu bisa dengan tulisan cetak ya. Cetak info validasi komentar. Ya, baru terakhir adalah N. Ya. Nah, oke. Segitu aja saya jelaskan tentang spesifikasi proses. Nanti untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian terstruktur. Setelah bagian terstruktur baru tentang tabel keputusan. Jadi penjelasannya tidak saya nggak buat sesuai dengan dalam materi, jadi saya urutkan karena di dalam materi ternyata tidak terurut, jadi saya buat urutannya dulu. Berarti kita harus bahas dulu yang namanya spesifikasi proses, baru bagian terstruktur. Setelah bagian struktur baru ke tabel keputusan. Oke, segitu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.